guys. Selamat menyaksikan. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mario Firman Simanulang dengan NIM 21002015 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, pada sore hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas manajemen humas sekaligus pengganti dari ujian akhir semester saya. Tugasnya kali ini yaitu membuat video praktek konferensi pers dengan mengusung dua tema pembahasan. Yang pertama yaitu terkait dengan gempa yang terjadi di daerah Cianjur, Jawa Barat dan kegiatan Pomnas yang telah diadakan di Universitas Negeri Padang. Dan pada setiap tema tersebut, saya bisa berperan sebagai gubernur di daerah Jawa Barat tersebut. Dan jikalau mengambil tema kedua, saya bisa menjadi staf humas yang ditugaskan oleh rektor. Namun kali ini saya membahas terkait dengan gempa di Cianjur, Jawa Barat, dan saya berperan dalam video ini sebagai seorang gubernur. Baiklah, saya sini akan menjelaskan terkait gempa yang dialami oleh Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Gempa magnitudo M5,6 mengguncang kota Cianjur pada Senin 21 November 2022 pukul 13.21 WIB. Dengan epicenter pada koordinat 6,86 derajat lintang selatan, 107,01 bujur timur atau tepatnya berlokasi di Jawa Barat, wilayah Sukalarang, Sukabumi. Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika BMKG merilis gempa tersebut adalah gempa tektonik yang terjadi pada kedalaman 11 km, diikuti 15 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar M4/0 hingga pukul 14.00 WIB, Senin 21 November 2022. Dan itulah secara ringkas terkait dengan bencana yang dialami daerah Cianjur, Jawa Barat. Untuk sesi praktek konferensi pers dengan tanya jawab, maka saya lanjutkan pada sesi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati kepada rekan-rekan setempat yang telah membantu, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan reporter yang telah memberitakan dan menyebarluaskan terkait dengan bencana yang dialami warga saya di daerah Jawa Barat, yaitu pada Kabupaten Cianjur dan Majalengka. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu, baik dari luar provinsi, dari pemerintahan setempat, pemerintahan pusat yang telah membantu daerah saya yang terkena dampak dari bencana ini. Dan untuk pemberitahuan selanjutnya akan saya beritakan melalui rekan-rekan yang ada hadir pada tempat ini. Baik, kepada Bapak Gubernur Mario Firman Manulang, berapakah jumlah korban akibat dari bencana tersebut? Baiklah, terkait dengan gempa, dari korbannya yang saya dapatkan di lapangan melalui rekan-rekan saya yang ada di lapangan, berhubung saya tidak dapat mengecek ke seluruh tempat yang terkena dampak. Data sementara korban meninggal dunia sebanyak 268 orang, sejumlah 122 jenazah diantaranya sudah teridentifikasi. Pihak saya juga masih berusaha menemukan seluruh korban hilang. Tercatat masih ada korban hilang sebanyak 151 orang. Sementara itu, sejumlah 1083 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan 58.362 orang masih mengungsi akibat dari kerusakan bangunan yang terjadi akibat bencana ini. Lalu bagaimana bantuan yang diberikan oleh pemerintah? Baiklah, terkait bantuan yang diberikan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, Bapak Presiden kita yaitu Jokowi memastikan pemerintah akan memberikan bantuan kepada korban
yang tempat tinggalnya terdampak dari gempa bumi tersebut. Bantuan tersebut terdiri dari 50 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan berat dan 25 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan sedang dan 10 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan. Jadi berapakah banyak jumlah kerusakan bangunan akibat gempa ini? Berdasarkan data yang saya temukan di lapangan dan yang saya dapatkan laporan, sejumlah 21.282 rumah terdampak gempa magnitudo ini. Dari angka tersebut, sejumlah 6.570 dalam kondisi rusak berat atau hancur, sedangkan 2.071 unit mengalami rusak sedang. Untuk bangunan-bangunan rumah, warga mengalami rusak ringan sebanyak 12.641 unit, sisanya masih terus pendataan. Sementara itu, kerusakan infrastruktur terjadi di 12 wilayah kecamatan, yaitu pertama Cianjur, Karangtengah, Warung Kondang, Cugenang, Cilaku, serta di Cibeber, Sukaresmi, Bojong Picung, Cikalung Pulau, Sukaluyu, Pacet, dan Gekbong. Baiklah, itulah mungkin informasi yang dapat saya berikan terkait dengan pertanyaan dari rekan-rekan media, dan saya ucapkan kepada rekan-rekan media yang telah berpartisipasi pada sore hari ini terkait dengan konferensi pers. Dan kami dari pihak pemerintahan masih saja menerima bantuan kepada untuk warga-warga kami yang terkena dampak ini, baik itu dalam logistik makanan, tenda, dan lain-lainnya. Duka ini merupakan duka bagi kita seluruhnya, rakyat Indonesia. Jadi uluran tangan dari manapun akan kami terima. Dan untuk mempermudah warga kami yang terkena dampak dari bencana ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.